Hai, 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 hai. Perkenalkan, nama saya Dika Muhammad Rifki, NIM A14 2021 03819. Nama saya Ina Ermawati dengan NIM A1420210370. nama saya Al-Hakim, NIM A11 2022 14413. nama saya Francisca Auditandita, NIM A14 2021 03624. Dari kelompok PKN N604. Satu, kejujuran. Kejujuran adalah sikap lurus hati dan tidak berbohong. Seseorang dengan nilai kejujuran di hatinya tidak akan pernah korupsi, karena mereka tahu bahwa tindakan tersebut merupakan salah satu bentuk kebohongan dan juga kejahatan. Orang yang mempunyai integritas jujur yang tinggi, dia akan selalu berpegang teguh pada prinsip yang diyakini itu benar. Lalu kedua, kepedulian. Nah, kepedulian di sini berarti sikap memperhatikan kondisi sekitar dan juga orang lain. Orang yang peduli adalah mereka yang terpanggil melakukan sesuatu dalam rangka memberi inspirasi, memberikan perubahan, dan juga memberikan kebaikan. Dengan kepedulian, kita menjadikan dunia sebagai tempat tinggal yang nyaman dan damai bagi semua makhluk. Nomor 3, kemandirian. Menurut KBBI, kata mandiri dimaknai dalam keadaan dapat berdiri sendiri atau tidak bergantung pada orang lain. Pribadi yang mandiri tentunya berani menata diri dan menjaga diri. Dia berani mengarahkan kegiatan hidupnya untuk mencapai tujuan yang telah diidealkannya. Kedisiplinan. Disiplin adalah sikap mental untuk melakukan hal-hal yang seharusnya pada saat yang tepat dan benar-benar menghargai waktu. Sikap mental tersebut perlu dilatih agar segala perbuatannya tepat sesuai dengan aturan yang ada. Sikap mental disiplin sangat diperlukan oleh seorang pemimpin. Apa yang dilakukan akan dicontoh oleh anak buahnya. Jika pemimpin tidak disiplin, maka bisa menularkan perilaku yang buruk tersebut ke sekelilingnya. Tanggung jawab. Seorang yang bertanggung jawab berani mengakui kesalahan yang dilakukan. Mereka juga amanah dan dapat diandalkan. Orang-orang yang bertanggung jawab tidak akan korupsi, karena yakin segala tindakan buruknya akan dibayar dengan setimpal pula. Dimulai dari hal-hal kecil, seperti jika mengambil sesuatu harus mengembalikan pada tempatnya. Jika berjanji, janji tersebut harus ditepati. Seseorang yang bertanggung jawab karena telah terbiasa dengan hal-hal yang memerlukan tanggung jawab. Kerja keras. Kerja keras adalah kegiatan yang dilakukan secara sungguh-sungguh tanpa mengenal lelah sebelum target kerja tercapai. Mereka dapat memanfaatkan waktu optimal, sehingga kadang-kadang tidak mengenal waktu, jarak, dan kesulitan yang dihadapinya. Seorang yang bekerja keras, dia tidak suka menunda-nunda pekerjaan. Kesederhanaan. Menurut KKBI, sederhana memiliki pengertian bersahaja, tidak berlebih-lebihan. Kesederhanaan adalah sebuah pilihan, keputusan untuk menjalani hidup yang berfokus pada apa yang benar-benar berarti. Seorang yang sederhana membebaskan dirinya dari segala ikatan yang tidak diperlukan. Artinya, seseorang mampu menggunakan hartanya sesuai kebutuhan yang ada, tidak menghamburkan uang untuk sesuatu yang tidak penting. Keberanian. Berani adalah tidak takut menghadapi bahaya atau kesulitan. Orang yang berani memiliki hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar, pantang mundur, dan tidak gentar. Keberanian diperlukan untuk mencegah korupsi dan melaporkan tindak pidana korupsi ke aparat.
berani karena benar. Seseorang yang berani melaporkan tindak pidana korupsi, dia yakin bahwa itu adalah tindakan yang benar dan korupsi adalah kejahatan. Nilai keberanian perlu dimiliki oleh masyarakat untuk mencegah terjadinya korupsi. Keadilan. Adil secara keseluruhan memiliki arti sama berat. Tidak berat sebelah, tidak memihak secara terminologis. Adil bermakna suatu sikap yang bebas dari diskriminasi dan ketidakjujuran. Seorang yang adil selalu bersikap impirasial, tidak memihak kecuali kepada kebenaran. Bukan berpihak karena pertemanan, persamaan suku, bangsa, maupun agama. Sikap ini pada akhirnya akan mencegah terjadinya konflik korupsi. Yang pertama, akuntabilitas. Akuntabilitas mengacu pada kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Semua lembaga mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai aturan main, baik dalam bentuk konvensi atau de facto maupun konstitusi atau de jure, baik pada level budaya individu dengan individu maupun pada level lembaga. Transparansi. Transparansi merupakan prinsip yang mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka, sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik. Dalam bentuk yang paling sederhana, transparansi mengacu pada keterbukaan dan kejujuran untuk saling menjunjung tinggi kepercayaan. 3. Kewajaran atau fairness. Prinsip fairness ditujukan untuk mencegah terjadinya berbagai manipulasi atau ketidakwajaran dalam pelanggaran, baik dari segi markup maupun ketidakwajaran lainnya. Yang keempat, kebijakan. Kebijakan anti korupsi mengatur tata interaksi agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Kebijakan anti korupsi tidak selalu identik dengan undang-undang anti korupsi, namun bisa berupa undang-undang kebebasan mengakses informasi yang dapat memudahkan masyarakat mengetahui kinerja dan penggunaan anggaran negara oleh para pejabat negara. Kelima adalah kontrol kebijakan. Kontrol kebijakan merupakan upaya agar kebijakan yang dibuat itu nantinya benar-benar efektif dan juga mengeliminasi semua bentuk dan juga jenis korupsi. Ada 3 model dalam kontrol kebijakan. Yang pertama adalah partisipasi, yaitu melakukan kontrol terhadap kebijakan dengan ikut serta dalam penyusunan dan juga pelaksanaannya. Yang kedua ada oposisi, yaitu dengan menawarkan alternatif kebijakan baru yang dianggap lebih layak. Dan yang ketiga adalah dengan mengganti kebijakan yang dianggap tidak sesuai menjadi sesuai. Peran-peran mahasiswa dalam pemberantasan korupsi. Yang pertama, menjaga diri dan komunitas mahasiswa bersih dari korupsi dan perilaku koruptif. Yang kedua, membangun dan memelihara gerakan anti korupsi. Yang ketiga, melakukan kampanye anti korupsi. Sekian dari kami. Sekian. Sekian, Terima kasih. Terima kasih. terima kasih. Terima kasih semuanya.